Jumat Agung adalah hari di mana Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sedangkan Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oh gitu mah, kenapa Tuhan Yesus mau mati buat kita mah? Nah, kita lihat yuk pendapat dari teman-teman yang lain. Kenapa Tuhan Yesus mau mati buat kita? Ya mah. Karena Tuhan Yesus sayang semuanya. Biar semuanya selamat. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Bahwa saya bisa lebih percaya kepadanya. Saya harap saya bisa menjadi lebih taat kepada orang tua saya dan otoritas lain yang di atas saya. Nah, Gwen, kita sudah dengar pendapat dari teman-teman yang lain. Gwen mau tahu lebih jelas lagi nggak tentang Jumat Agung dan Paskah? Mau mah. Oke, yuk kita ikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah pada Jumat 2 April jam 9 pagi dan Minggu 4 April jam 7.30 pagi. Halo adik-adik, ya ketemu lagi nih sama Lause. Lause seneng ya kita bisa sama-sama di hari Minggu memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai memuji, memuliakan nama Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Semua lipat tangan, tutup mata, ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Tolong kami Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai mulut kami, supaya kami dapat bernyanyi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, ya. Adik-adik sudah siap belum untuk memuji Tuhan? Coba langsung mau lihat. Iya, oke, siap. Kita mau nyanyi lagu Yesus sayang padaku. Iya, siapa yang disayang sama Tuhan Yesus? Coba langsung mau lihat. Oh iya. Iya, semuanya pasti disayang sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk disalib buat menebus dosa kita. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Nggak ada yang main-main lagi ya. Yesus sayang padaku. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Dalam bahasa Inggris bisa? Ya, ikutin Lause ya. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. I am weak, but
Tuhan Yesus sayang sama kita semua ya. Oleh karena itu kita juga mesti sayang sama Tuhan Yesus ya. Gimana cara sayang sama Tuhan Yesus ya? Kita membantu papa mama, kita nurut sama papa mama ya. Nggak boleh marah-marah sama papa mama, oke? Ya, yuk sekarang kita mau nyanyi lagu lagi. Belum capek kan? Iya, masa udah capek? Yuk, coba semuanya berdiri. Yuk, kita mau nyanyi lagu pakai gerakannya. Semuanya pasti tahu gerakannya. Kita nyanyi lagu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gitu ya? Oke, berdiri yuk. Oke. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi ya, siap? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay, hebat semua. Kemenangan? Iya, dalam nama Tuhan Yesus ya. Kemenangan dari siapa? Kemenangan dari setan, dari iblis. Jadi adik-adik nggak perlu takut lagi karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis. Oke? Iya. Nah, selanjutnya kita mau nyanyi lagu ini nih. Lagunya begini. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Mana tersenyumnya? Langsung mau lihat. Ya, tersenyum kasih senyum yang lebar ya. Gitu ya. Udah sikat gigi kan semua? Kan mau memuji memuliakan Tuhan, mau dengerin firman Tuhan, udah mesti mandi dong yang rapi. Oke? Siap? Ya, kita mau nyanyi lagi nih sama-sama ya. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Yo, bagus, sekali lagi ya. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Ya, nah lagunya bagus kan? Mau kasih persembahan nanti papa mama yang bantuin adik-adik semua ya buat kasih persembahannya ya. Ya, kita mau nyanyi lagu beri syukur sebelum kita memberikan persembahan ya. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, ya kita mau siapkan hati kita, mau dengerin firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan berkati juga papa mama yang bekerja
mencari uang. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, yuk. Siap ya, kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik jangan main-main lagi. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Adik-adik, Lause mau tanya, siapa yang punya idola? Idola itu apa, Lause? Idola itu adalah sesuatu yang kita senangi dan kita kagumi. Nah, siapa yang idolanya Frozen, Elsa dan Anna? Nah, siapa yang idolanya Aladdin? Nah, selanjutnya yang Boy pasti tahu nih. Siapa yang idolanya Spider-Man atau Iron Man? Nah, kenapa adik-adik suka sama Frozen? Suka sama Spider-Man? Karena apa? Oh iya, karena seru, menarik ya, karena keren. Nah, tapi adik-adik tahu nggak idola kita yang sesungguhnya itu siapa? Yaitu, ya betul, yaitu adalah Tuhan Yesus. Kenapa sih Tuhan Yesus yang jadi idola kita? Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat membuat keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Kita bisa bangun pagi dalam keadaan segar, kita bisa menghirup udara segar, kita bisa makan dan minum, kita bisa bermain dan belajar, papa mama bisa bekerja, semua hanya karena anugerah dan penyertaan dari Tuhan Yesus. Adik-adik, ada yang ingat nggak keajaiban-keajaiban yang pernah dibuat oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, yaitu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana di Kapernaum yang sedang sakit keras. Nah, yang kedua adalah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak dari seorang perempuan Kanaan yang percaya. Nah, yang ketiga, coba tebak siapa yang tahu ini? Ya betul, ini adalah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Lalu selanjutnya ada apa lagi nih? Siapa yang tahu? Ini kisah minggu lalu loh. Ya, Yesus berjalan di atas air. Nah, yang terakhir adalah tentang ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta, dari yang buta dapat melihat lagi. Dan masih banyak lagi keajaiban-keajaiban Tuhan Yesus. Nah, ketika ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus banyak mengajar orang banyak. Orang banyak senang mendengarkan cerita dan ajaran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga banyak membuat keajaiban-keajaiban atau mujizat-mujizat. Orang-orang yang disembuhkan semuanya senang mengikuti Tuhan Yesus. Semua itu Tuhan Yesus lakukan agar mereka semua menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, setiap Tuhan Yesus membuat mujizat, Tuhan Yesus bilang, jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, tapi nama Tuhan Yesus sudah terkenal di mana-mana. Nah, hari ini Lause mau cerita ketika Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Dieluk-elukan itu apa, Lause? Nah, dieluk-elukan itu adalah disambut dengan sukacita. Nah, ya, Tuhan Yesus disambut dengan sukacita di Yerusalem. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya hendak pergi ke kota Yerusalem. Nah, di tengah jalan Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya, 2 orang untuk pergi ke kampung. Di sana ada kampung, di sana ada keledai betina yang sedang terikat. Nah, Tuhan Yesus bilang kepada 2 murid itu, nah, kalian pergilah ke kampung itu dan ambillah keledai betina yang terikat itu. Kalau pemiliknya menanyakan, bilang saja Tuhan memerlukannya dan Tuhan akan segera mengembalikannya. Nah, lalu 2 orang murid Tuhan Yesus pergi ke kampung itu
dan mereka menemukan keledai betina itu. Nah, mereka mengambilnya, dan ketika pemiliknya menanyakan, mereka bilang sesuai apa yang Tuhan Yesus ucapkan. Nah, mereka mengambil keledai betina itu lalu kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sebelum menunggang keledainya, murid-muridnya mengalasi keledainya itu dengan baju-baju dan jubah mereka. Baru Tuhan Yesus menaiki keledai itu. Nah, mereka semua bersiap untuk pergi ke kota Yerusalem. Sesampainya di kota Yerusalem, ketika Tuhan Yesus datang, semua orang berbondong-bondong berlari menyambut Tuhan Yesus. Mereka menghamparkan baju-baju mereka, jubah-jubah mereka, ranting-ranting, daun-daun di jalanan untuk menghormati Tuhan Yesus. Mereka nggak mau Tuhan Yesus melewati tanah atau jalan yang kotor. Mereka mengalas-ngalasinya dengan baju mereka, jubah mereka, daun-daun untuk menghormati Tuhan Yesus. Mereka semua menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Mereka bernyanyi, mereka juga berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, mereka semua sangat senang menyambut Tuhan Yesus. Nah, tapi ada beberapa orang yang nggak tahu siapa itu Tuhan Yesus, dan mereka semua bertanya, siapa dia? Siapa dia itu? Nah, orang-orang menjawab, dia itu adalah Nabi Yesus dari Nazaret. Nah, adik-adik, kita bersyukur punya Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang dapat membuat keajaiban-keajaiban, Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa, Tuhan yang ingin kita mengerti betapa Tuhan sangat mengasihi kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Tuhan tahu semua kelemahan kita. Hanya Tuhan yang mampu menolong dan menyertai setiap jalan dalam kehidupan kita. Nah, saatnya kita akan membaca ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 21 ayat 9. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita ulang sekali lagi ya. Matius 21 ayat 9. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, adik-adik langsung mau ajak main tebak-tebakan. Nah, yang pertama langsung kasih pertanyaan ya. Dari cerita tadi, Tuhan Yesus dan murid-muridnya hendak pergi ke kota apa ya? Kota Yerusalem atau kota Bethlehem? Nah, iya betul, kota Yerusalem. Nah, yang kedua, waktu Tuhan Yesus hendak pergi ke Yerusalem, Tuhan Yesus menunggang hewan apa? Menunggang hewan kuda atau keledai? Iya betul, Tuhan Yesus menunggang hewan keledai. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus waktu menyuruh murid-muridnya mengambil keledai betina itu, Tuhan Yesus menyuruh berapa orang muridnya ya? 5 orang atau 2 orang ya? Iya betul anak-anak, 2 orang murid Tuhan Yesus. Yeay. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Kita nyanyi sama-sama ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Nah, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Kita tutup dalam doa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, langsung pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu percaya kepadamu. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang menyayangi kami. Tuhan Yesus, tolong berkati setiap kami dalam sekolah kami.
Tuhan Yesus yang berkati selalu mama papa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan. Mah, sebentar lagi kan Jumat Agung dan Paskah. Arti Jumat Agung dan Paskah itu apa sih, Mah? Jumat Agung adalah hari di mana Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sedangkan Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oh gitu, Mah. Kenapa Tuhan Yesus mati buat kita, Mah? Nah, kita lihat yuk pendapat dari teman-teman yang lain. Kenapa Tuhan Yesus mau mati buat kita? Ya, Mah. Karena Tuhan Yesus sayang semuanya. Biar semuanya selamat. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Bahwa saya bisa lebih percaya kepadanya. Saya harap saya bisa menjadi lebih taat kepada orang tua saya dan otoritas lain yang di atas saya. Nah, Gwen, kita sudah dengar pendapat dari teman-teman yang lain. Gwen mau tahu lebih jelas lagi nggak tentang Jumat Agung dan Paskah? Mau, Mah. Oke, yuk kita ikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah. pada Jumat 2 April jam 9 pagi dan Minggu 4 April jam 7.30 pagi. Jangan lupa ya teman-teman.